Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Apakah ini benar-benar putri Kaisar Iblis yang sedang bertarung dengan manusia dari Yayasan Pendirian? Tak seorang pun akan percaya jika diberitahu. Rasa malu dan marah memenuhi dirinya, dia mendorong Jiang Fan menjauh sambil berkata, "Aku tidak butuh pertolonganmu. Lagi pula, kau tidak bisa menyelamatkanku." Namun kemudian dia menyadari sesuatu. Perutnya perlahan-lahan tidak lagi sakit. Sebaliknya, perutnya terasa gatal, tanda lukanya telah sembuh. Dia terkejut, "Apa yang kau berikan padaku untuk kumakan?" Efeknya ajaib. Dia pernah melihat pil penyembuh roh milik klan manusia sebelumnya. Tapi tidak ada yang luar biasa seperti ini. Melihat hidupnya terselamatkan, Jiang Fan menghela napas lega, meskipun dia tidak tahu identitas pasti gadis itu. Tetapi, sebelum dia menunjukkan niat jahat yang jelas, tidaklah tepat untuk mengambil nyawanya. Lebih baik serahkan saja dia ke petinggi 9 sekte untuk diadili. Dia menatapnya dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Mulai sekarang, saya akan membuka." Ekspresi Liu Li membeku. Butiran keringat dingin muncul di dahinya, dia tergagap, "Maksudku adalah membuka pintu persahabatan yang besar." "Ya, bukalah pintu persahabatan yang besar. Buka pintu pembantaian besar-besaran." Belum lagi dia terluka parah, bahkan dalam kondisi primanya. Dengan kehadiran orang aneh Jiang Fa, dia tidak dapat mengatakannya lagi. Dia hanya bisa mundur dan berkata, "Bukalah pintu persahabatan yang besar." Jiang Fan mendengarkan, lalu menjentikkan dahinya, membuatnya menjerit kesakitan, lalu berkata dengan kasar, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jiang Fan menjawab dengan kesal, "Apa menurutmu aku ini orang bodoh? Apakah kau baru saja mencoba mengatakan akan melakukan pembantaian besar?" Ekspresi garangnya sebelumnya tidak ada hubungannya dengan persahabatan. Liu Li merasa bersalah, namun dengan keras kepala menjawab, "Aku tidak mengatakan itu. Saya ingin membuka pintu persahabatan yang besar, percaya atau tidak." Melihat sikapnya yang seperti penjahat, Jiang Fan terkekeh, "Aku tidak peduli kalau kamu berbohong. Aku akan serahkan kau pada petinggi 9 sekte, seseorang akan menginterogasimu. Untuk saat ini, hilangkan kabut ini." Petinggi 9 sekte. Jantung Liu Li berdebar kencang, dia merasa panik. Trik-trik kecilnya sudah lebih dari cukup untuk melawan pengikut elit 9 sekte biasa. Tapi sama sekali tidak memadai melawan mereka yang kuat di 9 sekte. Dia akan segera diketahui sebagai putri Kaisar Iblis. Situasinya akan sulit kalau begitu. "Aku sedang berbicara padamu." Jiang Fan mendesak sambil menggerakkan dahinya lagi. Dahinya yang halus dan putih berubah menjadi merah karena gerakan itu, dan sambil kesakitan, Liu Li tersadar. Dia menutupi dahinya dan menggertakkan giginya pada Jiang Fan. Dia telah mengutuk Jiang Fan dalam hatinya berkali-kali. Namun hanya dalam pikirannya. Dia tidak berani melawan, dengan patuh membuka mulut cerinya yang kecil, menyemburkan inti iblis seukuran mata. Saat inti iblis muncul, kabut di sekitarnya dengan cepat menarik kembali ke inti dalam. Menghubungkan kembali hutan pedang dengan dunia luar. Jiang Fan menarik napas lega. Melihat Liu Li hendak menelan kembali inti iblis itu, dia menyambarnya, sambil berkata, "Barang ini bukan milikmu, biar aku yang menjaganya." Dia dengan cekatan menyelipkannya ke dadanya. Liu Li terkejut. Dia segera menutupi kepalanya, memperlihatkan ekspresi bingung. Bab 338 Perseteruan telah meningkat. Dia bisa berjalan bebas di antara klan manusia. Itu semua berkat pil iblis meraj ini, yang menyembunyikan ciri-ciri ras iblisnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Jiang Fan akan bersikap begitu tidak terhormat? Dia meminum pil iblis meraj untuk dirinya sendiri. "Kembalikan padaku." Liu Li mencakar dan mencoba merebutnya kembali. Tetapi Jiang Fan dengan mudah memegang dahinya dengan satu tangan. Dia mengayunkan tangan kecilnya namun tidak dapat mencapai dada Jiang Fan. "Sudah kubilang, aku hanya menyimpannya untukmu. Begitu identitasmu sudah jelas dan dipastikan bahwa kau bukan orang jahat, aku akan mengembalikannya kepadamu." Su Yining, yang berdiri di samping mereka, memutar matanya. Bergumam, "Katakan saja kau yang mengambilnya, siapa yang kau permainkan dengan menyimpannya?" Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihatnya. Identitas wanita ini jelas bermasalah.
Serahkan dia ke Sekte 9 untuk diselidiki. Kalaupun dia selamat, dia tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Bagaimana dia bisa kembali untuk mengambil pil iblis ini? Jiang Fan telah memperhitungkan ini, mengambil barang-barang berharga miliknya terlebih dahulu. Untuk mencegah penyelidik 9 sekte mendapatkan mereka. Kau tak tahu malu. Keluhan Liu Li berubah menjadi air mata. Apakah dia benar-benar bertemu musuh bebuyutannya? Pertama, Jiang Fan merampas kesuciannya, lalu melukai dia dengan parah, dan kini merampas harta bendanya. Hasil yang dia bayangkan ketika datang ke wilayah klan manusia jelas tidak seperti ini. Jiang Fan terdiam, kau sendiri yang memulai masalah, sekarang kau merasa dirugikan. Menciptakan kabut untuk menjebak pengikut 9 sekte. Kalau saja dia menebasnya dengan pedang, tak seorang pun akan mengatakan dia salah. Bagaimanapun, mereka adalah murid-murid paling elit dari 9 sekte. Jika sesuatu terjadi pada mereka, fondasi Sekte 9 akan terguncang. Melihat jalan yang muncul kembali tidak jauh di depan, Jiang Fan berkata, aku tidak akan mempersulitmu. Ikutlah denganku untuk menemui petinggi Sekte 9. Jika kau tidak bersalah, mereka akan memperlakukanmu dengan adil. Dengan itu, dia bangkit untuk pergi. Tapi pada saat ini, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul jauh di dalam Sekte Pedang Segudang. Pedang Qi yang sangat tajam menembus langit dan menghantam awan. Pada saat yang sama, terdengar suara dengungan marah dari dalam Sekte Pedang Segudang, iblis mana yang berani berlama-lama di atas Sekte Pedang Segudang milikku. Dengan desiran, awan tebal yang tampak biasa saja dihancurkan oleh pedang Qi, mengungkapkan seekor harimau hitam raksasa yang tersembunyi di dalamnya. Ia berdiri di atas 2 burung, menatap dingin ke arah Su Qingyang, berbicara dalam bahasa manusia. Monster Su, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Ia menoleh, menatap hutan pedang, tatapannya tertuju pada Liu Li. Melihat wajahnya yang pucat, auranya yang tidak stabil, dan darah di sudut bibirnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Anak muda mana yang berani menyakiti tuan muda rasku? Kicauan. Kedua burung di bawahnya juga menjerit marah. Menyelam ke dalam hutan pedang. Langsung menuju Liu Li. Melihat ini, Liu Li sangat gembira, melahap langit. Sungguh suatu berkah tersembunyi. Dia segera melepaskan diri dari Jiang Fan dan berlari menuju harimau pemakan langit. Jiang Fan menatap harimau pemakan langit sekilas, jantungnya berdebar kencang. Kehadiran harimau ini yang menindas jauh lebih mengerikan daripada Leng Gu. Ketakutan yang muncul dari lubuk jiwanya melanda seluruh tubuhnya. Melumpuhkannya, membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Dia punya intuisi kuat bahwa jika dia berani menangkap Liu Li, dia akan mati saat berikutnya. Semua orang juga tercengang oleh aura mengerikan ini, tidak berani bergerak. Ketakutan memenuhi mata mereka. Di mata mereka, harimau pemakan langit menginjak 2 burung, melesat melewati tanah, mencengkeram Liu Li dengan rahangnya, dan melemparkannya ke punggungnya. Dari jarak dekat, harimau pemakan langit menemukan bahwa luka dalam Liu Li jauh lebih parah daripada yang terlihat. Semua organ dalamnya hancur. Sangat marah. Matanya yang berwarna merah darah menatap tajam ke arah para murid elit di tanah, sambil meraung. Siapa yang melakukannya? Raungannya menggemparkan bumi. Hembusan angin yang mengerikan itu bagaikan sebuah tornado. Menghancurkan sebagian besar hutan pedang. Sekelompok murid elit berjuang untuk melawan, nyaris tak mampu berdiri tegak. Mata mereka penuh ketakutan, seluruh tubuh mereka gemetar. Di hadapan makhluk seperti itu, mereka bagaikan semut, tidak berdaya melawan. Liu Li akhirnya bebas dan merasa tenang. Dia menunjuk Jiang Fan dengan marah, itu dia. Tangkap dia untukku, bawa dia kembali ke ras iblis. Aku akan memastikan untuk benar-benar menanganinya. Emosi Liu Li sangatlah kacau. Memikirkan kebanggaan dan kepercayaan dirinya saat pertama kali tiba di wilayah klan manusia. Sekarang dia seperti anjing liar, sangat menderita. Jika dia tidak membalaskan dendam kepada Jiang Fan, dia takut hatinya akan terpendam terhadapnya. Itu kau, harimau pemakan langit meraung. Menyelam lagi. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia, yang hanya seorang di alam pendirian fondasi, mampu bertahan dalam eksistensi semacam itu? Namun hanya duduk diam saja. Dia tidak bisa melakukannya. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan tegas mencabut pedang ungu dan menebasnya ke udara.
Pedang Qi yang tak kasat mata, dengan ketajaman yang tak terhentikan, mengayun ke arah harimau pemakan langit. Ekspresi harimau pemakan langit berubah drastis. Mengangkat kaki dengan cepat untuk menyapu. Dentang. Percikan api beterbangan ketika cakarnya diiris, dan patah sambil mengeluarkan suara. Hal itu mengejutkan harimau pemakan langit, lalu berseru, anak ini memiliki senjata surgawi di tangannya. Dapat terlihat bahwa Jiang Fan tengah berjuang keras menghunus pedang ini. Memanfaatkan kesempatan sebelum Jiang Fan sempat mengayunkan pedangnya untuk kedua kalinya, ia menyemburkan api hitam ke mulutnya. Wajah Jiang Fan berubah. Menghadapi lawan seperti itu, tidak ada peluang untuk keberuntungan sedikit pun. Pengalaman tempur mereka jelas tidak lemah. Untung, serangan pedangnya sebelumnya telah menunda harimau pemakan langit. Memberi Su Qingyang kesempatan untuk menyerang. Desir. Bayangan pedang secepat kilat menembus langit. Ekspresi harimau pemakan langit berubah drastis, tidak peduli lagi pada Jiang Fan. Sambil membawa Liu Li, ia melompat ke atas. Nyaris tidak dapat menghindari pedang terbang yang mengerikan. Tetapi dua burung di bawahnya tidak seberuntung itu. Mereka terbunuh di tempat, darah berceceran di mana-mana. Tanpa apapun di bawah cakarnya, harimau pemakan langit itu jatuh ke tanah. Matanya menunjukkan rasa cemas, Tuan Muda, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Su Qingyang akan segera tiba, dan ada juga tetua agung dari setiap sekte. Jika kami tertahan, kami tidak akan bisa pergi. Implikasinya adalah, lupakan bocah merepotkan ini. Liu Li sangat tidak mau. Tetapi ketahuilah, ini bukan saatnya bertindak gegabah. Dia melotot tajam ke arah Jiang Fan, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Suatu hari nanti ketika ras iblisku menaklukkan 9 sekte, bahkan jika aku harus menjelajahi setiap jengkal tanah, aku akan menyeretmu keluar. Jiang Fan yang kini merasa lega, menghela napas dalam-dalam. Mendengarkan ancaman Liu Li, dia berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah ras iblis adalah milik pribadimu, menaklukkan 9 sekte sesuka hati. Liu Li tercengang. Lalu dia menyeringai sinis, wah, kau masih belum tahu siapa aku, ya. Dia membelah rambut emasnya, memperlihatkan sepasang tanduk yang tidak dimiliki manusia manapun. Aku adalah putri Kaisar Iblis, Liu Li. Jadi, menurutmu ras iblis adalah milik keluargaku. Mendesis. Semua murid elit 9 sekte yang hadir terkesiap. Siapa? Putri Kaisar Iblis. Putri penguasa tertinggi yang memerintah jutaan iblis. Seorang putri dari ras iblis, yang kedua setelah Kaisar Iblis. Penglihatan Jiang Fan menjadi gelap, tubuhnya bergoyang. Apa? Orang yang diracuni dan dipukulnya kemarin, dipukulinya hari ini, dan mencuri harta karunnya. Sebenarnya adalah putri dari Kaisar Iblis. Lelucon ini agak berlebihan. Bab 339, Kemarahan Master Sekte Pedang Segudang. Apa? Takut? Liu Li menggertakkan giginya dan tertawa dingin. Jiang Fan menenangkan dirinya. Dia merapikan pakaiannya, dan berkata dengan sopan. Saya tidak tahu kalau itu adalah putri Kaisar Iblis yang terhormat. Maafkan saya atas kesalahan saya, mohon bermurah hati. Liu Li tertawa marah, dermawan. Aku tidak semurah itu. Setelah memperlakukannya seperti ini dan itu, dan kemudian seperti ini pada akhirnya. Masih berharap dia memaafkan. Teruslah bermimpi. Jiang Fan tidak berdaya, dia mengeluarkan pil iblis meraj dan berkata. Ini pil iblismu kembali, mulai sekarang kita imbang, bersih. Bertemu denganmu, itu hanya kesialan bagiku. Dengan serius. Bertemu wanita ini, tidak ada hal baik yang terjadi. Pertama, dia dipaksa untuk merawatnya sepanjang malam. Kemudian dia terjebak di hutan pedang olehnya, sehingga latihannya tertunda. Baru saja, dia hampir tertangkap oleh harimau pemakan langit. Sungguh sial bertemu dengan wanita ini. Tetapi, tepat setelah mendengar kata-katanya, kemarahan Liu Li memuncak. Dia berteriak dengan marah, bersihkan diri. Dasar anjing. Kau sudah melakukan hal seperti itu padaku dan masih ingin hidup bersih. Harimau pemakan langit merasakan aura kuat Su Qingyang mendekat dengan cepat. Ia tidak berani menunda, melompat ke cakrawala dan pergi. Liu Li menoleh, menatap Jiang Fan dengan penuh kebencian, dan mendengus. Pil iblis meraj itu, aku tidak membutuhkannya kembali. Lain kali aku datang, aku akan membawa kepalamu bersamaku. Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Dia merasakan dorongan untuk melompat dan mengumpat. Kamu, putri Kaisar Iblis,
tidak tinggal di wilayah ras iblis dengan benar dan datang ke wilayah klan manusia. Bukankah kamu sedang menggali lubang untuk orang-orang? Dia berkata dengan marah, tidak menginginkannya. Baiklah, aku toh tidak ingin mengembalikannya. Kau bahkan tidak tahu wajah asliku, jika aku melepas topeng ini, di mana kau akan menemukanku? Sepertinya dia mendengarnya. Saat hendak menghilang di cakrawala, Liu Li berhenti sejenak. Dia berteriak kesal, harimau pemakan langit, kembali. Aku akan melawannya sampai akhir. Benar saja, seperti yang dikatakan Jiang Fan. Dia tidak tahu penampilan Jiang Fan yang sebenarnya. Untuk membalas dendam, di mana mungkin dia bisa menemukannya. Berdiri tepat di depannya, dia tidak akan mengenalinya. Harimau pemakan langit tidak berani kembali, menghilang bersama Liu Li di kejauhan. Hanya teriakan panik Liu Li yang bergema di antara langit dan bumi. Su Yining menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, kau berhasil membuat putri kaisar iblis ini gila. Jiang Fan menjawab dengan kesal, dia yang memintanya. Dia, putri kaisar iblis yang baik, datang untuk bertarung denganku. Dengan siapa saya harus bicara tentang hal ini? Su Yining tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Harus dikatakan, Jiang Fan memang dirugikan. Tak seorang pun menyangka perbuatan biadab seperti itu dilakukan putri kaisar iblis ini. Untuk datang ke hutan pedang sekte pedang segudang. Dan kebetulan tertangkap dan dipukuli oleh Jiang Fan. Namun, Su Yining segera berhenti tertawa. Dia bertanya, tapi dari kata-katanya, sepertinya kamu melakukan sesuatu padanya. Dia sudah lama merasakan ada sesuatu yang salah. Kebencian Liu Li terhadap Jiang Fan lebih seperti kebencian antara pria dan wanita. Bukan sekedar musuh biasa. Jiang Fan menyodok dahinya, apakah kamu juga tidak punya otak seperti dia? Apakah aku orang seperti itu? Su Yining mengusap dahinya dan berkata dengan masam, mungkin tidak dengan yang lain. Tetapi putri kaisar iblis ini memiliki kecantikan kelas dunia, bahkan melebihi saudara perempuanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Jiang Fan tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Semakin dia menjelaskan, semakin buruk jadinya. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Karena banyak aura kuat yang mendekat dengan cepat. Jiang Fan segera melilitkan pedang ungu. Kemudian dia menemukan cakar harimau pemakan langit yang telah dipotongnya. Cakar Silver Winged Thunderbird pernah memberinya artefak sihir kelas atas sebelumnya. Belum lagi harimau pemakan langit yang mengerikan ini. Dia tidak ragu untuk mengoleksinya. Setelah itu, beberapa aura yang sangat kuat menyapu mereka, mengejar harimau pemakan langit. Mereka pastilah tetua tertinggi dari sekte pedang segudang. Tak lama kemudian, para tetua agung berbagai sekte tiba satu demi satu. Ketika mendapati para pengikutnya aman dan sehat, bahkan tanpa seorang pun yang terluka, mereka semua menghela napas lega. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Ling Jinghu menghela napas. Saat harimau pemakan langit turun, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sungguh suatu berkat bahwa mereka tidak terluka. Kita tidak hanya tidak terluka, tetua agung, lihatlah wilayahku. Ji Ruyue dengan bangga melepaskan sedikit kekuatan spiritualnya. Ling Jinghu terkejut, lapisan ketujuh alam pendirian fondasi. Ji Ruyue menjawab, ya, terima kasih kepada Jiang, pengawal bayangan No. 1, yang telah memberi kita tempat kultivasi kelas atas. Saya dan beberapa rekan murid telah membuat kemajuan besar. Keempat murid sekte hasrat lainnya menampilkan kultivasi lapisan ke-9 alam pendirian fondasi mereka. Hal ini membuat Ling Jinghu sangat gembira. Dia berbalik dan membungkuk berulang kali kepada Jiang Fan, kamu telah menunjukkan kebaikan hati seperti itu kepada sekte hasratku sehingga kami tidak punya cara untuk membalasnya. Feng Guchan, melihat hal ini, segera melemparkan tatapan tajam ke arah Ni Yunxi dan yang lainnya. Yang terakhir tampak muram, kita terlambat. Lokasi budidaya kelas atas sudah diambil. Ia dan beberapa murid menunjukkan kultivasinya. Meskipun kemajuannya bagus, mirip dengan efek kultivasi yang diharapkan dari hutan pedang. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekte keinginan. Feng Guchan menatap Ni Yunxi dengan pandangan mencela. Kalau saja dia tidak ragu pada awalnya, apakah keuntungannya akan diambil oleh sekte keinginan? Akan tetapi, ketika dia menyadari beberapa pengikut sekte pedang segudang hampir tidak membuat kemajuan, dia tidak dapat menahan perasaan tenang. Master sekte pedang segudang yang datang tampak tidak senang, apa yang terjadi pada kalian semua?
Bahkan jika lokasi terbaik diambil oleh Jiang Fan, seharusnya ada lokasi kultivasi kelas atas yang lain, bukan? Ling Guihai tidak membantu mereka mengamankannya. Seorang murid Sekte Pedang Segudang berbicara dengan wajah getir, menjelaskan situasi. Mendengar ini, Master Sekte Pedang Seribu menatap tajam ke arah Jiang Fan, kamu murid sekte mana? Terlalu ikut campur, ya. Kemarahannya sesuai dengan harapan Jiang Fan. Jiang Fan menjawab dengan tenang, jika Ling Guihai tidak memiliki niat jahat dan menyesatkan para murid, bagaimana mungkin aku bisa mengambil alih kendali? Master Sekte Pedang Segudang mengalihkan topik pembicaraan, maksudku, mengapa kau menghalangi Ling Guihai? Saya akan berbicara dengan sekte Anda tentang campur tangan Anda. Jiang Fan tetap tenang, ya, saya ikut campur. Haruskah aku membiarkan roh jahat melahap para murid elit yang hadir? Juga biarkan Putri Kaisar Iblis membantai semua murid elit. Kalau begitu, Sekte Pedang Seribu milikmu tidak akan punya waktu untuk menyalahkanku. Apakah itu mungkin? Master Sekte Pedang Segudang memandang seorang murid, benarkah ini? Murid itu tidak berani berbohong, laporkan kepada Master Sekte, bahwa roh jahat itu memang tangguh. Berkat kekuatan luar biasa dari saudara senior ini, ia terluka parah dan diusir. Putri Kaisar Iblis, yang berkedok pertarungan, juga terluka parah dan ditangkap oleh kakak senior ini. Tanpa dia, kita mungkin berada dalam bahaya besar. Para tetua agung dari berbagai sekte memandang Jiang Fan dengan heran. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak bahwa roh Ahad tidak sekuat itu. Dan kekuatan Putri Kaisar Iblis biasa saja. Lagi pula, seberapa mampukah seorang murid alam pendirian fondasi? Master Sekte Pedang Segudang tampaknya berpikir sama, mengerutkan kening pada Jiang Fan dan berkata, roh jahat dan Putri Kaisar Iblis tidak memiliki banyak kemampuan. Kamu melebih-lebihkan. Lagi pula, dengan muridku Ling Guihai di sana, mengapa kau perlu bertindak? Dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Dia berhenti sejenak, lalu melihat sekeliling sambil mengerutkan kening, di mana Ling Guihai. Kali ini, Ling Guihai harus menebus kesalahannya dengan memimpin murid-murid juniornya untuk menduduki lokasi kultivasi tingkat atas. Tetapi kekacauan yang dibuatnya, bagaimana mungkin hal itu tidak membuatnya marah? Di pinggiran kerumunan, Ling Guihai terlatih-tatih, menggunakan tongkat sebagai penopang, dengan gugup berkata, Guru, muridmu ada di sini. Master Sekte Pedang Segudang terkejut, bagaimana kau bisa terluka seperti itu? Dia tampak setengah mati. Ling Guihai berkata dengan enggan, murid terluka oleh seorang gadis berpakaian darah. Seorang gadis yang memakai gaun berdarah. Putri Kaisar Iblis itu. Tunggu. Master Sekte Pedang Segudang tercengang, bukankah seharusnya dia tidak sekuat itu? Jiang Fan dapat menangkapnya dengan mudah. Seberapa kuatkah dia? Bab 340 Pejabat Berjasa. Ling Guihai berkata dengan malu, Guru, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Wanita ini sangat aneh, meskipun dia tidak tahu mantra apapun, fisiknya sangat kuat. Bahkan saat dia berdiri diam, pedangku tidak bisa menembus pertahanannya. Mendesis. Banyak tetua agung yang tidak menyadari situasi tersebut, baru sekarang menyadari betapa luar biasanya Putri Kaisar Iblis ini. Ling Guihai berada pada tingkat kedua formasi inti dan belajar di bawah bimbingan Master Sekte Pedang Segudang, menguasai ilmu pedang yang paling mematikan. Bahkan ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa melukai Putri Kaisar Iblis. Semua orang kemudian menyadari betapa berbahayanya wanita ini. Jika Jiang Fan tidak menangkapnya, siapa di antara murid elit dari semua sekte yang hadir dapat lolos dari tangannya yang mematikan? Wajah Master Sekte Pedang Segudang berubah berulang kali. Masih ragu dengan kekuatan Jiang Fan, dia bertanya, lalu bagaimana kamu menangkap wanita ini? Dia sangat curiga bahwa Jiang Fan telah menggunakan beberapa cara curang. Jiang Fan menjawab tanpa ekspresi, tentu saja, aku menangkapnya dengan tanganku. Mungkinkah itu karena mulutku? Fakta-faktanya ada di depannya, namun Master Sekte Pedang Segudang masih menyimpan prasangka. Dia secara alami berhenti bersikap sopan. Kau, pemimpin Sekte Pedang Segudang sangat marah. Seorang murid junior berani menentangnya. Yang lebih membuatnya marah adalah, sebagai seorang Master Sekte, dia tidak bisa berdebat dengan seorang junior. Tetapi, mengapa Ling Guihai malah berdiri di sampingnya tanpa bersuara seperti orang bodoh? Inilah saatnya baginya untuk keluar dan menjunjung tinggi martabat tuannya.
Guihai, adik junior ini menyelamatkan murid-murid 9 sekte, periksa apakah dia terluka. Jika dia pergi dengan luka-luka, bukankah orang-orang di luar akan mengatakan bahwa sekte pedang segudang kita tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu? Kata Master Sekte Pedang Segudang secara langsung. Kata-kata ini membuat beberapa tetua agung sekte mengerutkan kening. Setiap seniman bela diri memiliki rahasia masing-masing. Memeriksa tubuh seseorang secara paksa tanpa persetujuan dianggap sebagai provokasi. Ini adalah kesepahaman diam-diam yang mendasar di kalangan seniman bela diri. Master Sekte Pedang Segudang ingin muridnya memaksa Jiang Fan mengambil tindakan dan menunjukkan kekuatannya. Ling Guihai menggigil. Beraninya dia melawan Jiang Fan. Sebelum Jiang Fan berkultivasi, dia bukanlah lawannya dan telah ditekan dengan kuat. Sekarang, dengan kultivasinya yang meningkat pesat, dia bahkan kurang sebanding dengannya. Dia tidak ingin kehilangan muka di hadapan tetua agung dan murid elit 9 sekte. Dia cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya dan berkata, melapor ke Master. Aku tidak berani. Tidak berani. Ekspresi Master Sekte Pedang Segudang membeku. Di hadapan para tetua agung dan murid-murid elit 9 sekte. Muridnya yang paling bangga justru berubah menjadi seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelapkan wajahnya, katakan lagi. Ling Guihai mengecilkan lehernya, mulutnya penuh dengan kepahitan. Dimarahi tuannya lebih baik daripada kehilangan muka. Dia menangkupkan kedua tangannya lagi dengan wajah getir, aku telah bertarung dengan adik junior ini. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk memeriksanya. Kali ini, beberapa tetua agung tidak bisa tetap tenang. Dengan tatapan mata yang sedikit terkejut, mereka memandang Jiang Fan. Di dunia saat ini, anak ajaib mana yang tidak memiliki sedikit kesombongan? Jarang sekali orang yang mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain. Ling Guihai benar-benar menentang perintah gurunya hanya untuk mengakui inferioritasnya terhadap orang ini. Jelaslah bahwa kekuatan orang ini jauh lebih unggul daripada Ling Guihai. Semua orang akhirnya mengerti. Orang yang menangkap Putri Kaisar Iblis ini bukan karena kebetulan, keberuntungan, atau sarana. Sebaliknya, dia menyelamatkan semua orang melalui kemampuannya sendiri. Master Sekte Pedang Segudang menatap Jiang Fan dengan tatapan tajam, lepaskan topengmu. Sebagai Master Sekte, aku harus memastikan sekte mana yang kau ikuti. Sejak kapan murid yang begitu menonjol muncul dari 9 sekte tanpa sepengetahuannya? Jiang Fan menyipitkan matanya sedikit. Master Sekte Pedang Segudang ini benar-benar tidak menganut prinsip apapun. Apakah dia percaya Jiang Fan tidak memiliki tetua dari sekte yang melindunginya, sehingga dapat menindasnya? Master Sekte Pedang Segudang, kau sudah bertindak terlalu jauh. Ling Jinghu melangkah maju. Terlepas dari kebaikan Jiang Fan di masa lalu terhadapnya dan sekte keinginan. Bahkan tanpa koneksi ini, dia tidak tahan melihat seorang senior menindas junior seperti ini. Adik junior ini menyelamatkan elit 9 sekte, menyelamatkan sekte Pedang Segudang dari masalah besar. Inilah saatnya bagi Anda untuk memberinya hadiah yang besar. Namun Anda sengaja menghindari titik ini dan menekannya secara agresif. Apa niatmu? Para tetua agung sekte lain, memikirkan murid elit mereka yang hampir terkubur di hutan pedang. Juga menyimpan beberapa kritik. Jadi mereka semua ikut berkomentar. Menimbulkan pergeseran semangat di tengah kerumunan. Ekspresi Master Sekte Pedang Segudang berubah, dan dia cepat-cepat menangkupkan tangannya, lihat aku hampir lupa tentang ini. Maaf semuanya, saya terkejut dengan kejadian hari ini, kehilangan ketenangan, dan hanya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Adik junior ini telah memberikan kontribusi yang besar, menyelamatkan para elit dari 9 sekte, dan juga menyelamatkan Sekte Pedang Segudang milikku. Tentu saja, Sekte Pedang Segudang milikku tidak akan pelit. Kemudian, dia tersenyum pada Jiang Fan, apakah kamu kekurangan sesuatu dalam jalur bela diri? Sebagai Master Sekte, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu. Jiang Fan diam-diam membencinya. Kedengarannya bagus. Jika tak seorang pun membelanya, akankah Master Sekte Pedang Segudang memberikan hadiah? Jika dia tidak menahannya untuk diinterogasi secara menyeluruh, itu akan menjadi berkah. Tentu saja, dia pantas menerima hadiahnya. Dia tidak akan rendah hati. Namun, ia tidak kekurangan pil, teknik kultivasi, jimat, atau harta ajaib. Memikirkannya, dia melirik wanita di sampingnya,
Su Yining, matanya cerah, dan berkata, temanku ini tidak memiliki ilmu pedang yang cocok. Bisakah Master Sekte Pedang Segudang menganugerahkan teknik ilmu pedang untuk dia kembangkan? Ah, para tetua agung tampak terkejut. Jiang Fan telah memberikan kontribusi yang begitu besar, imbalannya tidak akan sedikit. Namun dia memberikannya kepada wanita di sampingnya. Melihat wanita itu berwibawa dan luar biasa cantiknya, mereka bisa mengerti. Para pahlawan selalu menyukai wanita cantik. Tidak heran. Para pengikut perempuan dari berbagai sekte semuanya menunjukkan ekspresi iri. Apakah dia Su Yining dari Sekte Awan Hijau? Sedikit lebih cantik. Dalam hal latar belakang keluarga, jalur bela diri, dan pengalaman, dia tidak lebih baik dariku. Mengapa kakak laki-laki senior ini sangat menyukainya? Di bawah tatapan penonton, Su Yining sedikit tersipu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia akan dibuat iri oleh para wanita ajaib elit yang dia kagumi di 9 sekte. Keberuntungan kehidupan sungguh menakjubkan. Tetapi dia mengerti bahwa semua ini berkat pengawal bayangan No. 1. Menatap sekilas ke sosok yang dikenalnya ini, dia menggigit bibirnya dengan rasa syukur yang memenuhi hatinya dan berkata, terima kasih, tapi sebaiknya kamu meminta hadiah untuk dirimu sendiri. Saya tidak bisa menerima hadiah sebesar itu. Jiang Fan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kamu dan aku bukan orang luar, tidak perlu bersikap sopan. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya ke arah Master Sekte Pedang Segudang dan berkata, saya dengan rendah hati meminta Master Sekte untuk menganugerahkan sebuah teknik kultivasi. Master Sekte Pedang Segudang tidak keberatan. Apakah diberikan kepada Jiang Fan atau Su Yining, tidak ada bedanya baginya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan buku panduan ilmu pedang dengan sampul yang cukup baru dan berkata, biasanya, Sekte Pedang Segudang tidak menularkan teknik ilmu pedangnya keluar. Mengingat kontribusi besarmu, aku akan membuat pengecualian dan menyerahkan ilmu pedang tingkat mendalam tingkat menengah ini kepadamu. Ingat, Anda hanya bisa mengolahnya sendiri dan tidak boleh menularkannya kepada orang lain. Ekspresi terkejut tampak di mata Su Yining. Dia menerimanya dengan rasa terima kasih, Master Sekte Pedang Segudang. Para murid elit di sekitarnya tampak iri. Sebagai elit, mereka tidak kekurangan teknik kultivasi level mendalam tingkat menengah, beberapa bahkan telah mulai mengolah level mendalam tingkat tinggi. Masalahnya, ini adalah teknik kultivasi tingkat mendalam tingkat menengah milik Sekte Pedang Segudang. Kekuatan pedangnya tak tertandingi oleh 8 sekte lainnya. Hasilnya, kecakapan berpedang Su Yining meningkat pesat. Jiang Fan mengangguk. Meskipun levelnya agak rendah, ini memang ilmu pedang tertinggi yang dapat ditawarkan oleh Sekte Pedang Segudang. Apapun yang lebih tinggi akan sangat dirahasiakan. Tidak mungkin ditularkan ke orang luar. Dia hendak menelepon Su Yining dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, beberapa aura kuat kembali. Sosok-sosok muncul. Ternyata Su Qingyang dan lainnya yang kembali dari mengejar harimau pemakan langit. Apakah ada korban? Su Qingyang bertanya dengan serius, menunjukkan bahwa pengejaran itu tidak berjalan mulus. Pedang ajaibnya yang bermutu tinggi telah hilang, dan kekuatannya tidak berada pada puncaknya. Memang sulit untuk menangkap harimau pemakan langit. Master Sekte Pedang Segudang tidak berani menyembunyikan apapun dan menjelaskan situasi secara singkat di sini. Menangkap Putri Kaisar Iblis. Su Qingyang berkata dengan heran, gadis ini, dengan garis keturunan Kaisar Iblis, tidak mudah untuk dihadapi. Nanti, ingatlah untuk memberi penghargaan kepada orang tua yang bertindak. Secara naluriah dia berasumsi bahwa tetua Sekte Pedang Segudanglah yang bertindak tepat waktu untuk menangkap Putri Kaisar Iblis. Master Sekte Pedang Segudang ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati. Melaporkan kepada tetua tertinggi. Orang yang bertindak itu bukan seorang tetua dari sekte kami. Itu adalah seorang murid. Bab 341 Pelit. Murid. Su Qingyang menunjukkan ekspresi terkejut, murid sekte mana yang sehebat ini? Murid-murid yang datang ke hutan pedang untuk pelatihan tingkat lanjut semuanya berada di sekitar lapisan ke-8 dari pendirian fondasi dari berbagai sekte. Tetapi Putri Kaisar Iblis jauh melampaui level ini. Bahkan jika seorang tetua di tingkat ke-5 formasi inti datang secara langsung, tidak dapat dipastikan apakah mereka dapat menangkapnya. Master Sekte Pedang Segudang dengan agak enggan menunjuk ke arah Jiang Fan, itu muridku. Dia merasa amat menyesal. Kalau saja yang mencapai prestasi ini adalah Ling Guihai.
Sungguh kesempatan yang langka untuk bisa pamer di depan Su Qingyang. Oh, Su Qingyang melihat ke arah yang ditunjuknya, tatapannya terhenti sejenak, lalu dia tertawa kecut. Zhou Qidan juga melihat dengan rasa ingin tahu. Melihat itu, dia berseru, "Kenapa kamu, Nak?" Tetua tertinggi Sun juga hadir, agak terkejut dengan reaksi kedua tetua tertinggi itu, lalu tiba-tiba menyadari, anak ini adalah. Dia dengan cepat menelan kata-kata, orang yang menukar inti iblis Lenggu. Lebih baik masalah ini tidak dipublikasikan. Pada saat ini, para tetua agung yang hadir merasa sangat tersentuh. Bagaimana mungkin para tetua tertinggi Sekte Pedang Segudang mengenal anak ini? Master Sekte Pedang Segudang juga tercengang, apakah kalian bertiga, tetua tertinggi, mengenalnya? Su Qingyang tersenyum tanpa menjawab, bukan hanya kami yang mengenalnya. Benar begitu, teman kecil. Jiang Fan juga menatap Su Qingyang dengan heran. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadarinya, sambil tersenyum pahit, Senior Su, Anda menyembunyikannya dari saya dengan cukup baik. Ternyata lelaki tua di depannya adalah tetua agung tertinggi yang terkenal dari Sekte Pedang Segudang, Su Qingyang. Selama ini, dia selalu menganggapnya sebagai sesepuh sekte tertentu. Su Qingyang terkekeh, kau juga tidak buruk, lelaki tua itu sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Kupikir kau hanya seorang dokter dewa biasa. Tidak menyangka kau menyembunyikan kemampuan hebat seperti itu. Belum lagi telah mengumpulkan begitu banyak inti iblis yang hebat. Bahkan Putri Kaisar Iblis pun jatuh ke tangannya. Su Qingyang bangga akan kemampuannya menilai karakter. Namun tanpa diduga, kali ini dia salah menilai. Jiang Fan berkata dengan canggung, senior terlalu memuji, hanya keberuntungan saja bisa menangkap iblis wanita itu. Su Qingyang tertawa terbahak-bahak, sambil menunjuk ke arahnya, Yang Mulia Penatua Zhou, lihatlah murid sekte ini. Lalu lihatlah orang-orang di sekte kita. Zhou Qidan dengan sepenuh hati setuju, katanya, Nak, cukup dengan kesopananmu. Iblis wanita itu berani menjebak para jenius dan elit dari Sekte 9 sendirian. Dia secara alami memiliki kekuatan untuk memusnahkan kalian semua sendirian. Bagaimana mungkin itu hanya keberuntungan untuk menangkapnya? Dia berbicara. Dia melirik Ling Guihai dan beberapa murid Sekte Pedang Segudang, mendesah dengan iri. Jika orang lain punya keterampilan seperti itu, mereka akan memamerkannya di dahi mereka agar dilihat dunia. Tapi kau bahkan tidak memberitahu orang lain tentang penampilanmu dan namamu. Para tetua agung yang hadir menunjukkan ekspresi yang rumit. Apa yang dikatakan Zhou Qidan tentang murid-murid Sekte Pedang Segudang juga berlaku bagi para jenius di sekte mereka. Masing-masing menampilkan potensi penuhnya tanpa hambatan. Putus asa untuk membuat nama dan dikenal oleh dunia. Sama sekali tidak tahu konsep bahwa pohon yang menonjol adalah yang pertama kali tumbang karena angin. Jiang Fan tidak berdaya, Yang Mulia Penatua Zhou, mohon jangan terlalu memuji junior ini. Dia agak menyesal tidak pergi lebih awal. Su Qingyang menepuk bahunya, penuh pujian. Tidak peduli apa, kamu telah menyelamatkan murid-murid Sekte 9, dan secara tidak langsung telah menyelamatkan Sekte Pedang Segudang. Hadiah apa yang kamu inginkan? Jiang Fan buru-buru berkata, berkat perhatian senior Su, guru sekte Anda yang terhormat telah memberi saya hadiah. Master Sekte Pedang Segudang diam-diam menyeka keringat dingin. Bocah ini benar-benar mengenal para tetua tertinggi dan memiliki hubungan baik dengan mereka. Untungnya, dia berhenti tepat waktu dan tidak mempersulitnya. Atau itu akan merepotkan. Dia menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum, Yang Mulia Penatua Su, seperti yang dia katakan, aku telah menganugerahkan kepada teman wanitanya sebuah ilmu pedang rahasia dari sekte kita. Oh, Su Qingyang mengikuti pandangannya dan melihat Su Yining. Baru saat itulah dia ingat bagaimana Jiang Fan telah merawatnya dengan baik selama ini. Agaknya, mereka memiliki hubungan yang dalam. Dia mengangguk pelan, lalu bertanya, kitab pedang yang mana? Master Sekte Pedang Seribu menjawab tanpa ragu, itu adalah teknik pedang tingkat menengah yang mendalam, kitab suci gadis giok, yang paling cocok untuk dikultivasikan oleh murid perempuan seperti itu. Dia telah memikirkannya secara matang sebelum memberikan teknik ini.
Cukup untuk menyamai prestasi Jiang Fan dan cocok untuk dilatih oleh seorang gadis. Siapapun akan menganggapnya sempurna. Siapa yang tahu? Begitu Su Qingyang mendengar ini, dia mengangkat alisnya, hanya tingkat menengah yang mendalam. Pelit sekali. Berikan dia kitab suci pedang penghancur ilusi. Apa? Belum lagi Master Sekte Pedang Segudang yang terkejut. Bahkan para tetua agung sekte luar pun terkejut. Kitab suci pedang penghancur ilusi, yang terkenal adalah salah satu teknik pedang tingkat bumi bawah teratas milik Sekte Pedang Segudang. Hanya para tetua agung, Master Sekte, dan tetua agung yang bisa membudidayakannya. Para tetua lainnya bahkan tidak memiliki hak untuk membacanya. Bagaimana bisa itu diberikan pada gadis dari Sekte Awan Hijau? Tubuh halus Su Yining bergetar, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Senior Su, silakan ambil kembali pesananmu." Kitab suci pedang ini, junior ini tidak berani menginginkannya. Lelucon apa? Teknik tingkat bumi dari Sekte Pedang Segudang, bagaimana dia bisa cocok untuk mengolahnya? Master Sekte Pedang Segudang juga berkata dengan cemas, "Yang mulia Penatua Su, ini tidak boleh terjadi. Para tetua sekte pasti akan keberatan. Memberikan teknik pedang tingkat bumi kepada orang luar, lelucon macam apa itu?" Tatapan mata Zhou Qidan tetap tenang, berkata dengan acuh tak acuh, "Setiap tetua yang keberatan dapat datang kepadaku. Bahkan kitab suci 9 racun bumi tingkat menengah pun diberikan secara gratis. Mengapa harus peduli dengan satu kitab suci pedang penghancur ilusi tingkat bumi yang lebih rendah?" Penatua tertinggi Sun melirik Jiang Fan, lalu berkata, "Ikuti instruksi Penatua tertinggi Su." Dia mengerti maksud Su Qingyang untuk membalas anugerah penyelamatan nyawa Jiang Fan kepada gadis ini. Jika bukan karena Jiang Fan, Sekte Pedang Segudang pasti akan kehilangan petarung papan atas. Kerugian sebesar itu, bahkan 10 kitab suci pedang penghancur ilusi, tidak dapat menebusnya. Menghadiahinya teknik ini tidaklah berlebihan. Master Sekte Pedang Segudang tercengang. Dia tentu saja memahami bahwa ini lebih dari sekadar hadiah sederhana. Su Qingyang lah yang merawat Su Yining secara khusus demi Jiang Fan. Tapi kenapa? Siapakah murid bertopeng ini sehingga pantas mendapatkan kebaikan hati seperti itu dari 3 tetua tertinggi? Tidak mau tetapi tidak berdaya, dia dengan berat hati mengeluarkan gulungan batu giok yang tersegel sempurna dan menyerahkannya kepada Su Yining. Berulang-ulang kali diulang, ingat, hanya Anda yang bisa mempraktikkannya. Sama sekali tidak boleh diwariskan. Su Yining, yang dibanjiri bantuan, tidak berani menerima. Dia menatap Jiang Fan dengan wajah penuh ketidakberdayaan. "Niat baik tetua tertinggi Su, sebaiknya Anda menerimanya," kata Jiang Fan lembut. Baru pada saat itulah Su Yining dengan gemetar menerima gulungan batu giok itu, memegangnya erat-erat di tangannya, takut gulungan itu akan jatuh dan pecah. Melihat dia menerimanya, Su Qingyang merasa sangat senang. "Teman kecil, kita akan bertemu lagi. Saya berharap melihatmu bersinar di medan perang Bistide." Jiang Fan buru-buru menangkupkan tangannya, dengan hormat mengantar Senior Su, Senior Zhou, dan Senior Sun. Su Qingyang mengangguk, memimpin para tetua tertinggi, dan menghilang dalam bayang-bayang yang berlalu. Meninggalkan kerumunan penuh keluh kesah. Para tetua agung dari berbagai sekte memandang Jiang Fan dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Mereka semua ingin tahu wajah sebenarnya di balik topeng. Terlebih lagi, mereka ingin tahu sekte mana yang menghasilkan murid yang luar biasa seperti itu. Jiang Fan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Su Yining, "Adik Su, kita berpisah di sini." Terbenam dalam keterkejutan teknik tingkat bumi, Su Yining tiba-tiba tersadar. Wajah cantiknya langsung menunjukkan sedikit pucat. Hati yang tadinya penuh kegembiraan, tiba-tiba hampa tak terlukiskan rasa kehilangan. Meskipun dia telah lama mengantisipasi bahwa mereka akan berpisah setelah hutan pedang. Tetapi dia tetap merasa itu terlalu tiba-tiba, terlalu mendadak. "Lalu, kemana kamu pergi?" Su Yining terdiam beberapa saat, akhirnya bertanya dengan suara gemetar. Dia tidak memintanya untuk tinggal. Keduanya memiliki jalannya sendiri, ditakdirkan untuk berpisah.
Bayangan ungu melintas di benak Jiang Fan saat dia berkata, saya berencana untuk mengunjungi sekte raksasa. Adik Su, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Su Yining melambaikan tangannya, memaksakan senyum, selamat tinggal. Jiang Fan mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Dia berjalan jauh, tiba-tiba mendengar suara samar Su Yining. Ketika berbalik, siluet itu sudah hilang. Hanya samar-samar terdengar teriakan yang diwarnai isak tangis. Hati-hati di jalan. Wajah Jiang Fan menunjukkan sedikit kesedihan. Sesaat kemudian, dia mengetukkan jari kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu pergi. Hanya desahan panjang yang tersisa. Kamu juga, Su Yining. Bab 342. Hutan Pedang. Su Yining berhenti dan menatap ke kejauhan. Kabut di matanya mengembun menjadi tetesan berkilauan. Mereka meluncur diam-diam ke pipinya. Sebenarnya yang ingin ditanyakannya bukanlah kemana pengawal bayangan No. 1 pergi. Ya, kapankah dia akan menemuinya lagi? Namun akhirnya dia tidak bertanya. Sebab di dalam hatinya masih ada bayangan samar-samar, yang muncul dan menghilang. Ling Jinghu menyaksikan kejadian itu, samar-samar memahami keadaan pikirannya. Dia melangkah maju dan berbisik, air lemah 3000, ambil saja sesendok. Apa yang seharusnya dilepaskan, biarkan saja. Jalan kehidupan itu panjang. Jalani hidup dengan ringan untuk mencapai tujuan. Su Yining menyeka air matanya. Ada sedikit kepahitan di wajahnya. Terima kasih, Tetua Ling, atas kata-kata bijakmu. Saya akan menggunakan hati saya untuk mengerti. Ling Jinghu menggelengkan kepalanya sedikit. Dari ekspresinya, dia tahu dia tidak akan bisa melupakannya untuk beberapa saat. Pada saat ini, seorang tetua yang dikenalnya mendekat, Tetua Ling, kita harus berpisah sekarang. Lain kali kita bertemu, mungkin di medan perang di Stide. Ling Jinghu menangkupkan tangannya sebagai jawaban. Para tetua yang hadir juga mengucapkan selamat tinggal kepada tetua yang dikenal. Feng Guchan ada di antara mereka. Melihat semua orang telah selesai mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi. Dia tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dengan tegas dan berkata, semuanya, aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Jika kamu bertemu dengan murid sekte kami, Jiang Fan, tolong beritahu dia untuk segera kembali ke sekte awan hijau. Jiang Fan, mata Su Yining sedikit cerah. Sejak berangkat keluar, ini pertama kalinya dia mendengar berita tentang Jiang Fan. Karena tidak dapat menahan kekhawatirannya, dia melangkah maju dan bertanya, apa yang terjadi dengan saudara muda Jiang? Ling Jinghu juga memiliki ekspresi aneh. Jiang Fan, bukankah dia baru saja ada di depanmu? Mengapa Anda tidak menyebutkannya lebih awal? Sekarang dia tidak bisa ditemukan. Dia juga penasaran mengapa sekte awan hijau tiba-tiba memanggil Jiang Fan kembali dengan begitu mendesak, dan bertanya, Penatua Feng, mengapa sekte awan hijau memanggilnya kembali dengan sangat mendesak? Feng Guchan bisa mengabaikan Su Yining, tapi dia tidak bisa mengabaikan Ling Jinghu. Dengan sedikit ragu-ragu dan nada agak dendam, dia berkata, murid ini telah melakukan beberapa kesalahan serius di sekte tertinggi. Sedemikian rupa sehingga Master Sekte tertinggi secara pribadi menulis surat keluhan kepada Paviliun Mekanisme Surgawi. Paviliun Mekanisme Surgawi mengirim seseorang ke sekte kami untuk menyelidiki. Oleh karena itu, sekte tersebut segera memanggil kembali murid tersebut untuk diinterogasi. Apa? Su Yining agak tertegun. Master Sekte tertinggi yang bermartabat secara pribadi menulis surat keluhan. Secara umum, seorang pemimpin sekte biasanya tidak akan peduli dengan urusan junior. Bahkan jika seorang junior menyinggung perasaan seseorang, hal itu akan ditangani oleh para pengikutnya, dan jika mereka tidak dapat mengatasinya, para tetua akan turun tangan. Bagaimana mungkin seorang master sekte merendahkan diri untuk berurusan langsung dengan seorang junior? Dia tidak bisa menahan perasaan kewalahan. Apakah Jiang Fan telah melakukan pelanggaran yang tidak termaafkan di sekte tertinggi? Ling Jinghu tercengang, pemimpin sekte tertinggi menulis surat keluhan. Dia melihat sekeliling. Kemudian dia melihat tim sekte tertinggi. Tim itu seharusnya dipimpin oleh Tetua Agung Sangguan Seng, tetapi garis depan sangat membutuhkan pasokan medis, jadi dia tidak bisa pergi.
Oleh karena itu, tetua kedua Lee Chongyun datang, bersama dengan beberapa murid elit pendirian Yayasan Lapisan ke-8. Penatua Lee, apa sebenarnya kesalahan Jiang Fan di sekte tertinggi? Ling Jinghu bertanya. Semua orang juga penasaran. Master sekte tertinggi dikenal sebagai orang yang lembut hati. Apa yang membuatnya begitu marah hingga ia mengajukan keluhan kepada paviliun mekanisme surgawi? Wajah tua Lee Chongyun memerah. Dia terbatuk kering dan berkata, aku tidak tahu. Tidak ada komentar. Ling Jinghu terkejut. Bagaimana mungkin ada sesuatu di sekte tertinggi yang disembunyikan dari tetua kedua? Dia menatap kelima murid sekte tertinggi. Ekspresi para murid itu tidak wajar karena mereka memalingkan mukanya. Mereka telah menyaksikan para ahli utama sekte tertinggi, Wang Yunge, Li Xiqian, dan bahkan Hua Xiangchen. Semuanya dikalahkan sendirian oleh Jiang Fan. Masalah yang sangat memalukan, bagaimana mungkin mereka bisa menyebutkannya? Atas panggilan Lee Chongyun, mereka bergegas meninggalkan tempat kejadian. Membuat semua orang bingung. Ling Jinghu tidak dapat menahan rasa khawatirnya, apa sebenarnya yang telah dilakukan orang ini? Mengapa semua orang dari sekte tertinggi tampak ketakutan? Berbicara tentang Jiang Fan, dia bergerak seperti bayangan. Berkeliling melintasi hutan pedang yang tak berujung. Melihat tepian hutan pedang sudah tak jauh lagi. Mendadak, dari sudut matanya, dia melihat bayangan hitam melintas di sebelah kanannya. Siapa ini? Jiang Fan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya yang tajam mengamati sekelilingnya. Namun tidak ada apa-apa di sana, yang ada hanya deretan pedang patah yang berdiri sendiri. Tidak ada apapun di sana. Apakah aku salah lihat? Jiang Fan menggelengkan kepalanya dengan ragu dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa kilatan kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pedang kuno tiba-tiba jatuh. Tanah menggembung, dan cermin hitam pekat muncul dari bumi. Betapa sialnya aku, hampir saja bertemu anak itu lagi. Tak lain dan tak bukan adalah roh jahat yang berhasil lolos. Syukurlah Lu Siyi, si bodoh, secara tidak sengaja memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sepanjang perjalanan, ia dengan hati-hati keluar dari hutan pedang. Memanfaatkan anggota kuat sekte pedang segudang yang tertarik dengan harimau pemakan langit, ada kemungkinan besar dia bisa lolos dari sekte pedang segudang. Asalkan bisa berangkat dengan selamat. Kemudian, seperti seekor ikan yang kembali ke laut, atau seekor burung yang kembali ke langit. Tidak seorang pun dapat menghentikannya lagi. Memikirkan dunia luar, dengan banyaknya seniman bela diri tingkat rendah, ia tak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Selama tidak bertemu dengan seniman bela diri yang sangat kuat, seniman bela diri biasa bagaikan daging di talenan. Atas belas kasihannya. Tetapi barusan, Jiang Fan hampir membuat jiwanya ketakutan saat dia lewat. Dari sekian banyak orang, mengapa aku harus bertemu dengan iblis ini? Beruntungnya, saya bereaksi cepat dan mengelabui dia. Cermin hitam bergumam pada dirinya sendiri. Ia melihat sekeliling. Menempel di tanah, ia terus berusaha keluar dari hutan pedang. Melihat pintu keluar hutan pedang sudah dekat, dia penuh dengan semangat, hampir sampai. Aku akan segera keluar. Tetapi, setelah beberapa penjelajahan, dia tercengang. Menatap gundukan tanah di depannya, ia tak dapat menahan perasaan bingung. Ini, bukankah disinilah aku bersembunyi tadi? Sambil menoleh, ia terkejut saat mengetahuinya. Di suatu titik, lapisan kabut tipis telah muncul, menjebaknya di tempat ini. Penemuan ini membuat bulu kuduknya merinding. Itu punya firasat buruk. Pada saat berikutnya, tanpa peringatan apapun, suara main-main terdengar di telinganya. Apakah kamu tersesat? Apakah kamu butuh bantuan? Mendesis. Cermin hitam bergetar hebat, amat terkejut. Berbalik, Jiang Fan mengira telah tertipu. Entah bagaimana telah kembali, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kakinya dikelilingi oleh cahaya guntur, siap menyerang. Cermin hitam tersentak ketakutan dan berteriak, kau tidak pergi. Tatapan mata Jiang Fan dingin, jika aku tidak berpura-pura, bagaimana mungkin aku bisa menipumu agar menunjukkan dirimu? Ternyata, saat dia merasakan bayangan hitam itu, dia menduga itu mungkin roh jahat yang melarikan diri.
Dia telah melawan roh jahat sampai mati, sehingga terjadi perseteruan berdarah yang mendalam. Jika lolos, itu pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Namun, jika tersembunyi di bawah tanah, ia mungkin tidak dapat mencabutnya. Jadi dia berpura-pura pergi, lalu kembali dengan cepat. Menggunakan pil iblis meraj untuk menjebaknya di sini, dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Black Mirror menjadi gila, menyadari dirinya telah ditipu habis-habisan. Ia tidak dapat memenangkan pertarungan dan ia tidak dapat melarikan diri. Dari mana orang aneh ini datang? Sangat sulit. Wah, tidak bisakah kau biarkan aku pergi saja? Kata cermin hitam dengan suara yang dalam. Ekspresi Jiang Fan dingin, tentu. Aku akan membiarkanmu melapor ke Raja Yan. Sebelum kata-kata itu sepenuhnya keluar dari mulutnya, dia sudah berlari maju, tidak memberi kesempatan kepada cermin hitam untuk mempermainkannya. Tunggu, apakah kamu tidak menginginkan artefak spiritual ini? Bab 343 Asal-usul roh jahat. Pada saat terakhir, roh jahat itu menggertakkan giginya dan mengungkapkan berita yang menggemparkan. Bahkan Jiang Fan pun tiba-tiba berhenti. Sambil menatap cermin hitam, dia berkata, artefak spiritual. Maksudmu cermin ini? Sebagai pemilik pedang ungu, dia memiliki pengaruh lebih besar terhadap kekuatan artefak spiritual dibandingkan orang lain. Mungkinkah cermin hitam di depan matanya ini benar-benar artefak spiritual? Roh jahat di cermin itu berkata tanpa peduli, awalnya aku bermaksud menyimpan artefak spiritual ini untuk diriku sendiri. Sekarang, aku bisa membaginya denganmu. Dengan syarat kau mengampuni nyawaku. Jiang Fan menyipitkan matanya, tampak tengah berpikir keras. Namun, cahaya petir di kakinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Malah, ia tumbuh semakin kuat. Roh jahat itu ketakutan dan berkata, aku tidak berbohong kepadamu. Cermin ini disebut cermin hati kuno, artefak spiritual asli. Tujuannya adalah untuk membaca pikiran terdalam orang lain, menjadikannya artefak surgawi tertinggi untuk menyelidiki rahasia dunia. Jiang Fan masih menyipitkan matanya. Jelas saja dia tidak begitu percaya dengan kata-katanya. Roh jahat itu berkata dengan gugup, aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya kepadamu. Cermin hitam berbalik dan menghadap Jiang Fan. Seketika roh jahat itu berkata, apa yang sedang kau pikirkan saat ini? Dengan artefak spiritual seperti itu, mengapa roh jahat ini, yang seharusnya tak terkalahkan, sekarang terperangkap di hutan pedang, hampir tidak berhasil mengembangkan kebijaksanaan spiritualnya? Apa? Jantung Jiang Fan berdebar kencang dan pupil matanya berkontraksi kencang. Ini memang apa yang sedang dipikirkannya. Roh jahat ini hanya menyinari cermin padanya dan benar-benar dapat membaca pikirannya. Dia mengayunkan pedangnya ke cermin hitam. Dentang. Cermin hitam menghasilkan serangkaian percikan dari gesekan dengan pedang Qi, namun tetap tidak rusak. Roh jahat itu dengan cerdik mengatur sudut cermin hitam untuk menghindari menghadap Jiang Fan. Dengan puas dia berkata, sekarang kau percaya padaku, kan? Adapun mengapa aku berakhir seperti ini, bukankah itu semua karena iblis harimau yang terkutuk itu? Setan harimau. Hati Jiang Fan tergerak. Mungkinkah iblis harimau yang disebutkan itu adalah Kaisar Iblis Segudang, makhluk tak terkalahkan yang dekat dengan alam transformasi keilahian? Kemudian, setan harimau itu tiba-tiba menghilang. Hal ini menyebabkan kekacauan di kalangan ras iblis. Roh jahat itu, yang dipenuhi dengan kebencian yang kuat, berkata, kita menjelajahi rumah gua kuno bersama-sama, mencari kesempatan untuk maju ke alam transformasi keilahian. Setelah berusaha keras, kami berhasil menemukan harta karun luar biasa yang memberi kami harapan untuk berubah menjadi dewa. Tanpa diduga, iblis harimau itu tiba-tiba menyerangku. Saya beruntung dan berhasil menyembunyikan secercah jiwa saya di cermin kuno ini, lalu melarikan diri ke tempat ini. Aku mengubur diriku di bawah tanah selama bertahun-tahun, hanya untuk bangun baru-baru ini. Mendesis. Hati Jiang Fan terguncang. Roh jahat di depannya ini dulunya merupakan kekuatan tak tertandingi yang setara dengan iblis harimau jiwa baru lahir tahap akhir. Semua orang mengira itu hanya makhluk jahat biasa yang memperoleh kesadaran diri. Namun,
Terkait pengkhianatan siluman harimau, Jiang Fan menanggapinya dengan skeptis. Berdasarkan fakta bahwa orang ini terbangun dan ingin melahap darah Saripati banyak seniman bela diri. Orang itu jelas bukan orang baik. Siapa yang mengkhianati siapa sungguh sulit dikatakan. Dia mengangguk, matanya berkedip, dan berkata, baiklah, aku yakin ini adalah artefak spiritual. Sekarang, tinggalkan cermin ini sekarang juga. Aku akan mengampuni nyawamu. Setelah menemuinya, Jiang Fan tentu tidak akan melewatkan cermin hati kuno ini. Tentu saja, dia pun tidak bisa membiarkan roh jahat itu pergi. Hehe, Tuan, kita berdua orang pintar, jadi tidak perlu ada kata-kata yang tidak terucapkan. Bagaimana mungkin roh jahat tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Fan? Meninggalkan Black Mirror berarti kematian yang pasti baginya. Jiang Fan menyipitkan matanya, kau pikir kau akan hidup jika tidak pergi? Roh jahat itu tertawa terbahak-bahak, jika kamu tidak tahu asal-muasal cermin ini, aku yakin kamu akan menghabiskan banyak biaya untuk membasmiku. Tapi sekarang, apakah kamu berani? Jiang Fan terdiam. Teknik gunturnya memang dapat menembus cermin dan membunuh roh jahat itu tuntas. Pertanyaannya, apakah cermin akan rusak akibatnya? Sebuah artefak spiritual, jika dihancurkan begitu saja, sungguh disayangkan. Roh jahat itu berkata, wah, aku bertahan selama bertahun-tahun hanya demi membalas dendam masa lalu. Jika kau bisa menemukan cara untuk membantuku mengumpulkan tubuh, memberikan jiwaku yang tersisa sebuah wadah untuk tinggal. Cermin ini akan kuberikan kepadamu sebagai tanda terima kasih. Jiang Fan merenung. Dia tidak mempercayai satupun tanda baca dari perkataan roh jahat itu. Saat orang ini masih hidup, mereka tidak membawa apapun kecuali cermin ini saat melarikan diri. Itu menunjukkan bahwa cermin adalah harta milik mereka yang paling penting. Bagaimana mereka bisa memberikannya? Hanya dengan melenyapkan roh jahat, dia dapat benar-benar memiliki artefak spiritual ini. Akan tetapi, ia tersembunyi jauh di dalam cermin, dan membunuhnya secara paksa dapat merusak cermin tersebut. Ia membutuhkan metode khusus untuk membasminya secara tuntas. Dia memikirkan pohon kuno Void. Buah yang hanya bisa dipetik oleh kultivator alam formasi inti. Tersegel di dalamnya adalah teknik kultivasi untuk serangan jiwa. Roh jahat ini adalah jiwa yang tersisa. Apa yang paling ditakutkannya, tidak diragukan lagi, adalah serangan jiwa. Setelah merenung sejenak, Jiang Fan mengangguk, apakah kamu berjanji tidak akan berbuat curang? Melihat Jiang Fan termakan umpan itu, roh jahat itu berkata, aku bersumpah demi surga. Jika aku berbohong, mungkin aku akan disambar 5 petir. Jiang Fan mencibir dalam hati. Apa gunanya sumpah? Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menstabilkan pihak lain. Suatu ketika dia berhasil menembus alam formasi inti dan mempelajari teknik rahasia jiwa. Hal pertama yang akan dilakukannya adalah menghilangkannya. Baiklah, aku akan percaya padamu untuk saat ini. Bagaimana menurutmu cara mengumpulkan mayatnya? Tanya Jiang Fan. Roh jahat itu berkata, saya akan menuliskan bahan-bahan yang diperlukan. Kamu kumpulkan saja dan berikan padaku. Sisanya tidak perlu kamu khawatirkan. Seperti yang diucapkannya. Gumpalan kabut hitam memanjang dan menuliskan daftar berbagai material yang tersusun rapat di tanah. Jiang Fan melihatnya sekilas dan tak dapat menahan diri untuk mengernyitkan kelopak matanya. Berani sekali kau meminta ini. Esensi darah Kaisar Iblis, inti iblis, tulang, bulu. Kamu terlalu memikirkan aku. Bahan-bahan ini sama saja dengan membutuhkan mayat Kaisar Iblis yang utuh. Di mana dia seharusnya mendapatkannya? Roh jahat itu terkekeh, hanya untukmu sendiri, harapan itu pasti tipis. Tapi, bukankah masih ada aku? Aku tahu tentang mayat Kaisar Iblis yang diawetkan dengan sangat baik. Ikuti saja instruksiku, dan mendapatkannya tidak akan menjadi masalah. Jiang Fan merenung sejenak. Dia tidak terlalu curiga dengan kata-katanya. Mayat Nas Chen Sol tak terbayangkan olehnya. Orang ini, yang dulunya merupakan seorang kultivator hebat jiwa baru lahir tahap akhir yang terkenal, mungkin menganggapnya lebih masuk akal. Baiklah, tapi aku harus menyelesaikan pekerjaanku dulu, baru aku akan membantumu mencari, Jiang Fan mengangguk.
Lagi pula, itu hanya mengulur waktu. Begitu dia mencapai formasi inti dan mempelajari teknik rahasia jiwa, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkannya dengan serangan jiwa. Bagaimana dia bisa dengan tulus memantul sisa jiwa yang jahat untuk mengumpulkan tubuh? Itu wajar saja. Roh jahat itu setuju dengan mudah. Dan aku tidak akan membuatmu membantu dengan cuma-cuma. Selama periode ini, kamu dapat menggunakan cermin hati kuno sesuka hati. Jiang Fan merasakan gelombang kegembiraan. Namun dengan waspada, dia bertanya, bagaimana cara kerja cermin ini? Jika itu membutuhkan darah atau sebagian jiwaku, lupakan saja. Menghadapi roh jahat yang haus darah. Pengenalan darah atau membagi jiwa seseorang ke dalam cermin jelas bukan ide yang bagus. Kamu cukup berhati-hati. Roh jahat itu terkekeh, tenang saja, aku butuh bantuanmu sekarang. Dibandingkan menyerap darah dan daging beberapa makhluk untuk menjadi roh jahat sepenuhnya. Aku lebih suka kau membantuku menemukan tubuh baru sehingga aku bisa mulai berkultivasi lagi. Gumpalan kabut hitam muncul, berkumpul menjadi suatu teks di udara. Ini adalah metode untuk mengendalikan cermin jantung kuno. Kamu hafalkan saja. Dengan setengah tahun kultivasi, kamu seharusnya bisa mengelola cermin hati kuno. Jiang Fan melihatnya. Dia tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Metode pengendalian ini pada hakikat setara dengan teknik kultivasi tingkat mendalam bawah. Dia memahaminya dalam sekejap, tidak perlu setengah tahun. Dia mengangguk dengan tenang, baiklah, aku sudah mengingatnya. Aku akan berlatih ketika aku punya waktu. Teks yang terkondensasi oleh kabut hitam segera menghilang. Roh jahat itu sangat puas dengan keterus-terangan Jiang Fan, dan berkata dengan penuh arti. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?